untuk memberikan gambaran Pak betapa luasnya ilmu-ilmu keislaman itu, saya ingin pindah ke Ustadz Isnan ini. Bagaimana klasifikasi atau pembagian ilmu Ustadz, sebagaimana yang sudah antum tulis di buku mengenal ilmu-ilmu syariat ini. Silakan. Ya, konsep tentang pengklasifikasian ilmu sebenarnya banyak ulama yang menyusun itu gitu ya, dan beragam tergantung sejauh mana kemudian ini kan sebenarnya semacam kreativitas di dalam mengklasifikasikan gitu. Okay. Ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sarwat, misalnya seperti seorang pemikir kontemporer Muhammad Al-Khuli tadi juga membaginya berdasarkan Al-Qur'an misalnya gitu kan. Tetapi kalau yang saya susun di dalam buku kecil ini sebenarnya saya bedakan berdasarkan beberapa informasi yang saya dapat dari beberapa ulama seperti Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana secara umum beliau membagi ilmu itu menjadi dua sebenarnya. Okay. Jadi ilmu yang bersifat pokok, di mana nanti pada batas tertentu setiap muslim wajib mempelajarinya, apapun kapasitas dan kemampuannya gitu. Dan yang kedua ada ilmu yang memang hanya diperuntukkan bagi para orang-orang yang memang disiapkan. Gitu. Orang-orang tertentu saja disiapkan itu. Yang dimana kalau istilah Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu ilmu untuk berijtihad gitu ya. Okay. Berijtihad. Nah, kalau ilmu yang sifatnya wajib dipelajari setiap muslim, Imam Izzuddin bin Abdus Salam membaginya menjadi 3 sebagaimana Imam Ghazali juga. Yaitu pertama adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, yang kedua adalah ilmu syariah atau ilmu fikih, dan yang ketiga adalah ilmu qalb atau ilmu tentang masalah akhlak. Di mana 3 ilmu ini sebenarnya referensinya adalah hadis yang cukup populer disebut dengan hadis Jibril gitu ya. Di mana Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril 5 pertanyaan, 3 diantaranya masalah pokok agama, iman, Islam, dan ihsan. Nah, yang sekarang dielaborasi oleh Pak Ari Ginanjar gitu ya. Yang Yeski gitu ya. Nah, itu sebenarnya dari 3 istilah ini sumber dari 3 ilmu pokok. Nah, di luar 3 ilmu pokok ini itu nanti masuk sebagai ilmu yang menjadi alat untuk berijtihad. Yang sebenarnya nanti kaitannya juga dalam rangka memproduk ketiga ilmu ini sebenarnya gitu. Okay. Ilmu akidah, ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Nah, ilmu alat itu sendiri kalau yang saya susun sih sebenarnya saya bagi menjadi 5 ya. Ini tentunya konsep yang bukan final, tentunya ini juga sebatas apa yang bisa saya lakukan, tentu juga banyak konsep yang lain. Pertama adalah ulumul Quran yang tadi Ustaz Sarwat singgung sedikit, yang jumlahnya sampai 80. Malah kalau Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi itu menyebutkan lebih dari 77.000 ilmu yang lahir dari Al-Qur'an itu. 77.000 ilmu gitu ya. Nah, tapi nanti dikonsep oleh banyak ulama dengan berbagai macam konsep gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ilmu hadis ya. Dan yang ketiga usul fikih, keempat ilmu tentang bahasa Arab, dan yang kelima adalah ilmu tentang sejarah Islam. Masyaallah. Nah, ini 5 ilmu ini ya hakikatnya sih tidak wajib dipelajari setiap muslim, tapi dia menjadi semacam alat yang harus dikuasai seorang ketika dia pelan-pelan Ustaz. Berijtihad. Kita ulangi lagi, tadi ada 2 pembagian besar. Ada 2 pembagian besar, ilmu pokok. Yang pokok dan ilmu yang kita sebut ilmu alat lah yang kedua ini ya. Okay. Nah, ilmu pokok ada 3. Nah, ilmu akidah, ilmu fikih atau ilmu syariah dalam istilah yang lain, kemudian yang ketiga ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Nanti dari 3 ilmu ini sebenarnya banyak istilah-istilah yang mirip. Jangan kesana dulu saja. Nah, yang kedua ilmu alat itu ada 5. Ada 5. Ilmu-ilmu seputar Al-Qur'an, ilmu-ilmu seputar hadis, usul fikih, bahasa Arab, dan sejarah Islam. Jadi totalnya yang bisa kita katakan sebagai ilmu syariah yang berdasarkan konsep yang saya susun adalah 8 ilmu ini. 8 ilmu itu. Tentu sekali lagi ini pembatasan yang tidak sifatnya final ya. Mungkin saja nanti masih bisa berkembang begitu ya. Atau bisa saja kemudian masuk di dalam sub-sub dari ke-8 ilmu ini sebenarnya gitu. Kalau saya tanya begini, itu menurut Ustadz Isnan pembagiannya 2 besar itu, ilmu pokok dan ilmu alat beserta seluruh cabang-cabangnya. Ada klasifikasi dari ulama lain misalnya Ustadz? Ya seperti tadi yang misalnya disampaikan oleh Ustadz Sarwat. Kemudian ada juga beberapa ulama Azhar yang menulis tentang masalah pembagian ilmu. Tetapi sih sebenarnya yang diperselisihkan adalah di luar 3 ilmu tadi. Ya, artinya untuk 3 ilmu pokok, akidah, akhlak, dan fikih, pada dasarnya semuanya sepakat itu sebagai ilmu yang wajib atau ilmu yang pokok ya, berdasarkan konsep Imam Ghazali, Imam Nawawi juga arahnya ke sana semua. Termasuk ada seorang mufassir terkenal namanya Imam Abu Sahal At-Tusturi juga arahnya ke sana. Tapi kalau di luar 3 ilmu pokok ini, nanti baru konsepnya macam-macam gitu ya. Konsepnya macam-macam. Ada yang nanti menyebut
ilmu misalnya kayak ilmu apa namanya ilmu tafsir yang terlepas dari ilmu Al-Qur'an misalnya. Jadi Oke. ilmu tersendiri gitu kan. Nah, Turunannya jadi begitu. turunannya yang nanti berbeda-beda. Insyaallah. Jadi secara garis besar Pak ada 8 ilmu itu Pak yang bisa kita petakan secara garis besarnya Ustaz. Saya tadi untung memberhentikan Ustadz Isnan, kalau tidak barangkali bisa tambah lagi lebih dari 8 itu bisa puluhan begitu. Makanya saya stop dulu itu biar nanti menjadi pembahasan lain. Tetapi pertanyaan saya ke Ustadz Sarwan, kok bisa menjadi begitu banyak Ustadz kalau kita petakan itu? Jadi macam-macam tadi. Ya, ada banyak faktor. Pertama dari faktor memang Islam itu adalah agama ilmu, itu ciri khas keislaman. Agama ilmu. Agama ilmu. Jadi ilmu itu punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Agama-agama lain ya ilmunya ada, tapi tidak menjadi nilai yang besar gitu kan. Makanya ketika Rasulullah itu menyebutkan begini, apa namanya, al ulama warasatul anbiya, yang mewarisi mendapatkan warisan dari para nabi itu adalah para ulama, bukan pahlawan gitu, bukan pembebas Konstantinopel, bukan gitu loh, bukan yang bisa membebaskan Afrika, bisa menyebarkan Islam, bukan gitu. Padahal mereka juga pahlawan, bukan pahlawan perang Badar, perang Uhud, bukan. Jadi bukan jagoan gitu, bukan jagoan yang bawa pedang, bukan. Tapi Islam itu disebarkan dengan apa? Dengan ilmu. Nah, makanya para ahli waris Nabi itu adalah para ulama, bukan para syuhada gitu. Ini bukan mengecilkan peranan para para pejuang, bukan. Karena begini, orang kalau berjuang membebaskan satu negeri, katakanlah misalnya Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad nyebrang Selat Gibraltar masuk ke tanah Andalusia, itu kan cuman mencaplok dan menguasai. Itu sederhana, gampang. Masalahnya kalau udah dikuasai itu mau diapain, ya kan? Kalau para penjajah setelah dikuasai ya dijajah, diperas semua kekayaan alamnya, kan gitu ya, dijadikan budak, gitu loh. Itu kan karakteristik para penjajah. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Kan begitu kata yang siapa yang bilang begitu? Ratu Balkis. Ketika dapat surat dari Raja Sulaiman, ya diajak, ayo ikut gitu kan. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Para penjajah itu kalau masuk ke suatu negeri dia akan rusak negeri itu. Dikuasai, ya kan? Divide and impera, pecah belah dan jajah, dirusak kan gitu. Wa ja'alu a'izzata ahliha azillah, dan akan menjadikan kebanggaan penduduk negeri itu menjadi azillah, kehinaan. Wa kadzalika yaf'alun. Begitulah mereka melakukannya selama ini. Tapi kalau Islam menaklukkan negeri-negeri lain, apa yang dia lakukan? Membesarkan peradabannya itu. Dan peradaban itu tidak akan besar kecuali dengan ilmu, gitu kan? Asal tahu aja Pak, ilmu tentang bahasa Arab, ya, tentang nahwu dan sebagainya, itu yang menciptakannya bukan orang Arab loh. Sibawayh itu bukan orang Arab. Iya, dia bukan orang Arab, dia orang Ajam, dia orang kafir yang kemudian negerinya ditaklukkan oleh umat Islam. Dan kemudian Islam disebarkan ke sana dengan ilmu, lalu dia masuk Islam, lalu dia menulis tentang ilmu nahwu, ya kan? Asibawai dan banyak itu orang-orang kafir semua itu. Jadi bukan menjadikan a'izzata ahliha azillah, tapi menjadikan azillata ahliha a'izzah, gitu loh. Jadi menaikkan derajatnya mereka, itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Maka agama Islam itu adalah agama yang menyebarkan ilmu untuk menjadikan peradaban itu berpendar, gitu. Ya kan, begitu Persia jatuh ke tangan umat Islam, apa yang terjadi? Ali memindahkan Madinah sebagai ibu kota ke Kufah. Kufah tuh menyala terang, gitu loh. Terus ke Syria, kemana tuh? Damaskus. Nyala terang. Ke Baghdad, nyala terang. Ke Eropa sana, nyala terang, terang semua. Maka di zaman tabi'in saja, Islam itu sudah bukan di Madinah lagi. Sudah nggak di Madinah, gitu loh. Ya, 7 wilayah yang pusat peradaban pengajaran Islam itu Yaman, itu Mesir, gitu kan. Nah, itu wilayah yang tadinya bukan Islam, kafir, itu wilayah kafir, ditaklukkan ya dengan ilmu dan kemudian menjadi menyala terang, gitu. Jadi itu ciri khas agama Islam. Jadi agama Islam itu agama ilmu yang pada dasarnya, dan ilmu-ilmu itu misalnya tafsir yang besar, Al-Qurtubi. Yang nulis itu siapa?
Ya, Imam Al-Qurtubi, ya. Imam Al-Qurtubi, nama tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu Pak, itu tafsir ditulis di negeri kafir sekafir-kafirnya. Di Andalusia. Iya, tapi di zaman keemasan Islam, gitu, ya kan? Itu tafsir yang luar biasa. Rata-rata itu di negeri-negeri yang tadinya bukan Islam. Nah, setelah Islam sampai ke sana, yang dipancarkan tuh energinya adalah ilmu yang luar biasa. Bukan menaklukkan dalam arti merampas, merampok, menguasai model ISIS, kuasai penggal kepalanya di videoin gitu. Islam jadi hancur dengan ISIS kayak gitu loh. Di sini agen ISISnya banyak banget gitu loh. Pengen mengislamkan tapi dengan menampilkan Islam itu adalah ISIS yang kepala orang dipenggal-penggalin dan sebagainya. Bukan Islam kayak gitu. Itu ya, bertahun-tahun sok teriak-teriak syariat-syariat Islam tapi nggak ada ilmunya. Ya kayak gitu jatuhnya Pak. Begonya, gobloknya tuh nggak ketulungan gitu loh. Ya mau negakkan khilafah gitu kan, tapi khilafahnya adalah menggalin pala orang gitu loh. Itu bedanya sama Genghis Khan tuh apa? Ya bedanya sama Kubilai Khan tuh apa? Nggak ada bedanya kalian itu dengan kelakuannya tentara Mongol, tentara Tatar itu nggak ada bedanya. Tatar itu begitu masuk ke Baghdad, rata Baghdad dengan tanah. Dan kitab-kitab umat Islam itu dibakar dan diceburin ke Sungai Tigris itu. Iya kan? Mereka bukan menyebarkan peradaban, menyebarkan ketakutan. Maka kita sebut sebagai irhabiyun, teroris yang kerjaannya nakut-nakutin orang. Nah, gitu kan? Tapi Islam tuh nggak begitu. Islam tuh menyebarkan Islam, ilmu, dan ilmunya jadi banyak. Itu. Jadi pada dasarnya Islam itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Kemudian, nah ini yang menarik nih, bahwa agama Islam ini sangat menghargai para ulama. Sangat menghargai para ulama. Jadi kalau di masa lalu ya, orang itu walaupun dia pengangguran, tapi kalau dia talabatul ilmi, ya dia berhak dapat zakat. Berhak dapat zakat. Ya, dari mana dapat zakatnya? Dari yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara. Fakir itu Pak, bukan orang yang nggak bisa kerja. Dia bisa kerja, dia bisa kaya, dia bisa bisnis apa segala macam. Tapi waktunya habis untuk cari ilmu. Nah, terus dari mana dia punya ma'isyah? Itu Quran langsung menyebutkan di awal sekali, innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu bukan cuma orang gembel pengemis di pinggir jalan, tapi orang yang sebenarnya dia punya tenaga, punya kekuatan, punya pemikiran, bisa bisnis dan sebagainya, tapi dia tinggalkan itu semua demi mengejar ilmu, itu dibayar dengan uang zakat, Pak. Zakat itu membackup kehidupannya dia. Gitu, makanya tradisi di dalam dunia Islam, semua kampus itu gratis, nggak ada yang bayar. Ente pernah bayaran kuliah di Lipia? Enggak kan? Enggak pernah bayaran. Malah kita dibayar, gitu loh. Ilmu itu tinggi banget Pak, gitu kan? Ilmu itu tinggi banget derajatnya. Beda dengan negeri-negeri yang nggak punya peradaban, bayar dan sebagainya. Modelnya kayak gitu kan? Nah, jadi para ulama itu gampang banget jadi ulama karena apa? Karena mereka nggak usah kerja, mereka nyantai aja. Yang penting cari ilmu aja, duitnya banyak. Gitu. Kita Pak kalau kuliah di Saudinya langsung ya, itu sebulan dapat berapa? 840 real. 1 real 4.000. Bapak kali aja 800 kali 4.000 berapa? 8 kali 4. 3.200.000 Pak. 3.200.000 dikasih tiap bulan, free. Yang penting lu kuliah aja. Gitu. Kalau kawin ditambahin. Gitu Pak. Asik gitu Pak. Itu ciri khas di mana-mana di dunia Islam gitu kan. Nah, di Indonesia pondok-pondok pesantren tradisional tuh rata-rata juga begitu Pak. Walaupun bayar, tapi bayarnya murah semurah-murahnya. Ya emang makanya nasi sama daun singkong doang sih gitu ya. Tapi begitu Pak, ciri-ciri keislaman itu begitu ya. Nah, sehingga orang yang jadi ulama tuh banyak di mana-mana. Istilahnya ulama tuh berceceran, bertaburan di mana-mana. Orang pintar tuh bertaburan, gitu. Beda sama di negeri kita, nyari orang pintar satu nggak ketemu. Sekalinya ketemu, habis waktunya udah nggak bisa lagi. Akhirnya yang bukan ulama pun dipaksa jadi ulama. Didandanin, dihiasin, pokoknya lu udah kayak ulama, udah cakep dah. Yang penting salamnya udah mantap. Assalamualaikum, wah gitu kan, udah ulama, gitu kan. Kenapa? Karena di sini nggak ada tempat untuk orang belajar, gitu kan, sehingga menjadi ulama yang betulan. Nah, di masa lalu ya orang mau jadi pinter itu gampang karena sudah disediakan, sudah diberikan apa dan sebagainya sehingga ulama banyak. Dan salah satu ciri ulama di masa lalu adalah kalau ilmunya udah penuh di kepala, udah luber, udah nggak muat lagi daya tampung otaknya, itu dia simpennya di kertas.
ditulis. Oke. Ditulis. Nyambung ya maksudnya. Ilmunya ditulis, Pak. Kepala udah nggak muat. Tulis. Akhirnya jadi banyak, Pak. Nah, semua ulama melakukan hal seperti itu di masa lalu. Maka tulisan atau karya itu bisa menjadi ciri untuk membedakan orang itu alim apa enggak alim. Orang alim mana karyanya? Nih karya saya, bertumpuk. Nah, itu ciri orang alim. Karena kalau dia nggak punya ilmu, mana mungkin dia nulis kitab. Paling jauh novel. Nah, gitu kan. Kuliah 10 tahun di Mesir, pulang jadi novelis. Gitu loh. Mana kitab lu? Kagak ada. Ngarang aja dia. Ya kalau cuma mau ngarang doang, Pak, nggak usah ke Mesir jauh-jauh. Di sini aja nongkrong di pinggir kali juga udah bisa jadi sastrawan gitu loh. Lu ngapain ke Mesir jauh-jauh ke sono kalau bukan bawa ilmu? Kan harusnya begitu, ya kan? Ini pulang jadi penulis sih. Cuman isinya cerita pacaran, kawin. Gitu doang, Bang, nggak usah pakai ke Sungai Nil gitu loh. Sungai Ciliwung juga bisa, gitu kan? Nah, ini mohon maaf nih kepada yang pada di Mesir. Coba mikir deh gitu. Lu pulang mana kitab lo gitu loh. Jangan bilang saya di sono beli kitab. Kalau cuma beli kitab mah kita pesan online juga bisa. Karya Anda mana? Gitu loh. Bukti bahwa Anda pernah belajar itu adalah Anda menuliskan. Kenapa? Karena kapasitas otak udah terbatas, nggak muat lagi, jadi tulisan. Gitu loh. Tulisan, Pak, itu bukti bahwa Anda tuh ulama. Kalau nggak ada tulisannya, bukan ulama. Gitu loh. Dan hari ini siapa yang tidak kenal Al-Imam Nawawi? Dari mana kita kenal dia adalah ulama? Karyanya. Siapa yang nggak kenal Al-Ghazali? Dari mana kita tahu dia Ghazali itu ulama? Ya dari karyanya. Kalau karyanya nggak ada, siapa yang ngakuin dia itu ulama? Nggak ada. Nah, kan sederhana sebenarnya kan. Jadi karena semua ulama ilmunya banyak pada nulis di setiap zaman, setiap abad, setiap waktu, jadi banyak itu karya-karya para ulama. Dan satu lagi yang menarik, peradaban Islam itu sangat menghargai karya ulamanya sendiri plus juga karya orang dari luar. Waktu ada penerjemahan besar-besaran dari karya-karya Eropa, dari Yunani, itu pun ditarik ke Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi orang di zaman sekarang, Pak, tidak kenal pemikiran Socrates, Aristoteles atau Plato kecuali dari naskah bahasa Arab. Gitu, Pak. Yang diterjemahkan ke Perancis, terjemahkan ke Inggris dari aslinya bahasa Yunani. Jadi di zaman keemasan Islam itu semua kekayaan keilmuan orang Barat itu ditarik ke dunia Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan orang modern hari ini tidak kenal pemikiran zaman Yunani kuno kecuali lewat tulisannya orang-orang Arab, orang Islam. Kan luar biasa itu, Pak. Punya orang kafir aja dijaga, apalagi punya kita, gitu loh. Cuma di abad ke-20, itu ceritanya jadi lain itu. Itu ntar aja lah. Gitu. Jadi kalau dibilang kenapa kok jadi banyak banget? Memang banyak banget, memang produktif ya, ilmunya banyak dan produktif. Dari kita nih kalau yang ilmunya banyak, tapi yang produktif itu dia masalahnya. Gitu ya kan? Kiai yang ceramahnya dihadiri oleh sejuta umat, dai sejuta umat, banyak. Karyanya, itu dia masalahnya. Sebab begitu dia udah meninggal, siapa yang kenal sama dia? Nggak ada yang kenal. Ya paling kenal dari karyanya ya. Saya, Pak, dengan Dr. Wahbah Az-Zuhaili paling ketemunya 2 kali atau 3 kali doang. Sampai beliau meninggal cuma ketemu 2 kali 3 kali. Tapi semua karyanya saya baca, Pak, gitu. Jadi saya tahu beliau itu siapa, ilmunya kayak apa dan sebagainya, luar biasa. Lewat karya. Gitu kan. Maka ya ke depannya itu nanti ya umat Islam harus punya banyak karya itu untuk meneruskan lagi, jangan menjadi isinya museum aja gitu. Masya Allah. Ustadz kalau diundang nggak pakai CV ya? Mana karyanya gitu biar diundang gitu. Ya iyalah. Karena kalau CV kan anak berapa, nggak penting anak berapa, istri berapa, apalagi istri berapa nggak usah lah. Nih karyanya aja gitu loh. Jadi karyanya itu nanti akan memetakan dia itu siapa, gitu kan? Karyanya dalam ilmu fikih, dalam ilmu tafsir, dalam ilmu usul, dalam ilmu-ilmu yang lain gitu. Insyaallah 2 poin besar, Pak. 1, kenapa peta itu begitu banyak, peta ilmu-ilmu Islam itu banyaknya ulama yang tidak hanya sekedar ulama tapi ulama yang produktif, yang karyanya banyak sekali dengan menulis. Maka benar kata-kata hikmah itu yang kalau kamu ingin tahu dunia itu bacalah, tapi kalau ingin dunia mengetahuimu maka menulislah begitu. Tapi saya agak tersentil juga dengan pemaparan Ustadz tadi karena saya juga baca novel-novel tadi itu, Ustadz. Ya novel nggak apa-apa,
Imam Syafi'i juga banyak karya sastranya itu banyak. Buya Hamka juga punya karya sastra. Jadi kalau penulis pasti dia sastrawan. Turahan aja. Hah? Tapi itu kalau dia udah capek nulis yang berat-berat, nah baru dia ngayal apa ya? Karya sekunder. Karya sekunder lah, itu istilahnya selemperan gitu kan. Ini enggak, selemperannya doang yang maju, yang ilmiahnya enggak ada, itu yang kebalik itu sebenarnya. Pikiran ya. Iya. Ustadz Isnan mau menambahkan barangkali. Iya. Ya, di samping mungkin bagaimana umat Islam menghargai ilmu ya. Oke. Juga umat Islam itu pada masa-masa peradaban ilmu yang sangat agung itu tadi, juga sebagai umat yang sangat produktif untuk mencari solusi atas setiap persoalan. Itu juga menjadi sebab pemetaan ilmu itu muncul. Oke. Gitu. Misal seperti ilmu hadis, kenapa disusun? Karena banyak hadis-hadis palsu. Ya. Kemudian kitab-kitab fikih. Hari ini Pak, kitab yang paling berjilid-jilid ditulis itu kitab fikih. Betul. Kenapa? Karena fikih bicara tentang perbuatan manusia dan aktivitas manusia tidak berhenti gitu kan, tidak berhenti, dinamis. Nah, karena dinamisasi perbuatan manusia inilah yang kemudian kitab-kitab ini terus lahir gitu. Jadi selain bagaimana menghargai ilmu, juga produktivitas dalam merespon setiap apa yang terjadi dalam fenomena masyarakat ini juga membuat ilmu dalam Islam juga terpetakan sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Jadi 2 dari Ustadz Sarwat, 1 tambahan dari Ustadz Isnan, bahwa ya memang kaum muslimin itu secara semangatnya itu solutif begitu Pak. Ingin menghadirkan solusi-solusi dari perkembangan zaman, menjawab setiap pertanyaan yang ada, makanya karyanya bahkan ya, persoalan jadi yang banyak. belum muncul pun sudah mulai ingin dijawab. Yang belum muncul. Yang belum muncul pun sudah diprediksikan. Prediksi gitu. Kalau dalam fikih itu kan istilahnya iftirodi ya. Oke. Iftirodi. Jadi hal-hal yang mungkin nggak ya nanti kalau terjadi seperti ini, nah itu udah dijawab saat itu. Kalau kita pindah ke bulan nanti sholatnya ngadep mana? Nah, itu gitu dipikirin udah. Terlalu pinter para ulama itu. Masya Allah. Nah, jadi gitu Pak.